Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana nih kabar anak-anak di rumah? Bu Rina berharap kalian selalu dalam keadaan yang sehat, tetap semangat, dan pastinya harus selalu ceria. Bertemu lagi dengan Bu Rina di channel YouTube aktifbelajar.com. Sebelum Bu Rina memberikan materi pada kesempatan kali ini, jangan lupa ya, subscribe channel YouTube aktifbelajar.com, nyalakan lonceng notifikasi supaya kalian tak ketinggalan video dari Bu Rina. Jangan lupa juga like, comment, and share. Anak-anak, pada hari ini kita akan belajar tema 2, subtema 2, pembelajaran ketiga. Kita akan belajar tentang aturan saat makan. Dan yang kedua, kita akan belajar tentang penjumlahan dan pengurangan dalam kehidupan sehari-hari. Oke anak-anak, sudah siap ya belajar bersama dengan Bu Rina? Anak-anak, sebelum kita mulai ke materi yang pertama, terlebih dahulu Bu Rina akan mengajak kalian untuk bernyanyi. Kita akan bernyanyi sebuah lagu yang berjudul Ayo Makan Bersama, ya, yang diciptakan oleh Pak Kasur. Anak-anak sudah siap ya bernyanyi bersama Bu Rina? Yuk kita bernyanyi bersama Bu Rina. Sebelum kita makan dik, cuci tanganmu dulu. Menjaga kebersihan dik untuk kesehatanmu. Sebelum kita makan dik, cuci tanganmu dulu. Menjaga kebersihan dik untuk kesehatanmu. Banyak-banyak makan, jangan ada sisa. Makan jangan bersuara. Banyak-banyak makan, jangan ada sisa. Ayo makan bersama. Sebelum kita makan dik, cuci tanganmu dulu. Menjaga kebersihan dik untuk kesehatanmu. Sebelum kita makan dik, cuci tanganmu dulu. Menjaga kebersihan dik untuk kesehatanmu. Banyak-banyak makan, jangan ada sisa. Makan jangan bersuara. Banyak-banyak makan, jangan ada sisa. Ayo makan bersama. Anak-anak, tadi kita telah bernyanyi bersama lagu yang berjudul Ayo Makan Bersama yang diciptakan oleh Pak Kasur. Nah, di lagu yang telah kita nyanyikan tadi terdapat aturan-aturan saat makan loh. Coba sekarang anak-anak perhatikan gambar di samping. Ya, pada gambar di samping ada seorang anak yang sedang mencuci tangan. Ya, anak-anak jangan lupa ya, sebelum kalian makan, terlebih dahulu kalian harus cuci tangan. Supaya apa? Supaya kuman yang menempel di tangan kita tidak ikut masuk ke dalam mulut. Kalau tangan sudah bersih, baru kalian makan, oke? Dan sekarang kalian perhatikan gambar yang kedua. Pada gambar yang kedua terdapat seorang anak yang telah menghabiskan makanannya. Anak-anak, kalau makan harus habis ya, jangan sampai disisakan, oke? Dan sekarang pada gambar yang ketiga ada seorang anak yang sedang makan duduk
di kursi dengan rapih ya. Jadi kalau makan harus duduk yang rapi, tidak boleh sambil berdiri ya. Ingat ya anak-anak, tidak boleh sambil berdiri. Makan dan minum harus sambil duduk dan dilarang berbicara. Kenapa dilarang berbicara? Ya supaya pas makan kalian tidak tersedak. Kalau makan sambil berbicara nanti makanan yang kita makan bisa nyangkut di tenggorokan ya, atau namanya tersedak. Kemudian sekarang kalian perhatikan gambar berikutnya. Pada gambar berikutnya, pada gambar di samping ada seorang anak yang makannya tidak rapih ya, makanannya berantakan di meja. Itu tidak boleh kalian contoh, oke? Nah, yang gambar berikutnya, seorang kakak ya sedang menyuruh adiknya untuk diam. Ya, karena sambil makan tidak boleh, kalau sedang makan tidak boleh sambil berbicara. Oke anak-anak, Bu Guru ulangi lagi ya. Jadi aturan saat makan yang pertama, sebelum makan kita harus cuci tangan terlebih dahulu. Kemudian yang kedua, makannya harus dihabiskan. Yang ketiga, kalau makan harus duduk rapi, tidak boleh sambil berdiri dan tidak boleh sambil berbicara. Dan yang paling penting, kalian harus ingat sebelum makan kita harus berdoa terlebih dahulu, oke? Kemudian anak-anak, sekarang kalian perhatikan teks bacaan pada yang ada di samping Bu Guru ya. Sekarang kita akan membaca nyaring. Apa itu membaca nyaring? Membaca nyaring adalah membaca dengan suara yang keras dan intonasi yang tepat. Suaranya harus jelas. Sekarang Bu Guru ajarkan ya membaca nyaringnya. Bu Guru melihat teks yang ada di sini. Kalian melihat teks yang ada di samping Bu Guru. Adik masih kecil. Adik suka sekali bernyanyi. Adik sering berhenti pada saat bernyanyi. Adik lupa syairnya. Atau adik lupa syair lagunya. Kakak membimbing adik bernyanyi. Kakak senang melihat adik bernyanyi. Nah, itu tadi cara membaca nyaring ya anak-anak. Suaranya harus jelas dan harus keras, jangan pelan-pelan, supaya orang yang ada di samping kita itu bisa mendengar dengan jelas. Seperti itu ya anak-anak. Nah, pada bacaan yang tadi telah kita baca itu ada sikap yang baik terhadap adik kita. Ayo, siapa yang di rumah punya adik? Tunjuk jari ya anak-anak ya. Bagaimana sih sikap kita yang baik terhadap adik kita? Ya, berdasarkan teks yang tadi telah kita baca, yang pertama kita mengajari adik bernyanyi. Kalau kalian punya adik yang sedang kesulitan bernyanyi, harus dibantu ya, supaya adik kita lancar bernyanyinya. Yang kedua, menghibur adik saat adik sedang sedih. Nah, kalau adik kita sedang sedih, kita harus menghiburnya ya anak-anak. Yang ketiga, menjaga adik atau bermain bersama adik saat ibu kita sedang sibuk. Yang berikutnya, jika kalian sudah bermain bersama adik sudah selesai, jangan lupa bantu adik untuk merapihkan mainannya, supaya adik tidak kerepotan merapihkan mainannya sendiri. Oke? Yang berikutnya adalah kalau adik kita sedang menggambar,
bantu adik kita saat menggambar ya, supaya gambar adik semakin bagus. Oke anak-anak? Anak-anak, sekarang kita akan masuk ke materi kita yang kedua, yaitu tentang pengurangan dan penjumlahan yang ada dalam kehidupan sehari-hari. Oke, sekarang kita mulai ke contoh soal yang nomor 1 ya. Kakak sedang menggambar bersama adik. Kakak memiliki 7 pensil warna. Adik pinjam 3 pensil warna. Berapakah sisa pensil warna kakak? Ya, kakak mempunyai 7 pensil warna, dipinjam adik 3. Nah, nih. Ini gambarnya ya. Ya. Kakak mempunyai 7 pensil warna. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dipinjam oleh adik 3. 1, 2, 3. Kalau dipinjam berarti dikurangi ya. Pensil warnanya 7 dipinjam atau dikurangi 3. Maka sisanya ada berapa? 1, 2, 3, 4. Oh, sisanya ada 4. Jadi anak-anak, 7 dikurangi 3 sama dengan 4. Bisa dimengerti ya anak-anak? Kita lanjut ke contoh berikutnya. Adik membeli 5 buah tahu goreng. Ternyata 2 tahunya terjatuh. Kalau jatuh berarti tahunya adik berkurang atau bertambah anak-anak? Ya, karena tahunya jatuh berarti tahu adik berkurang. Maka 5 dikurangi 2 sama dengan berapa ya? Ya. Ini Bu Guru gambarkan, ini misalnya tahunya ya. Tahunya ada 5. Jatuh 2 atau berkurang 2. Kita coret saja seperti ini biar mudah. Maka sisa tahu adik adalah ini. Ada 1, 2, 3. Ada 3. Jadi 5 dikurangi 2 sama dengan 3. Gampang ya anak-anak? Gampang sekali. Oke, kita lanjut lagi. Ya. Baca soalnya ya anak-anak. Kakak menggambar 8 kartu gambar hewan. Adik menginginkannya. Kakak memberikan 4 kartu pada adik ya. Itu soalnya. Ya ini. Berapa sisa kartu kakak? Tadi kakak mempunyai 8 dan diberikan kepada adik 4 ya. Oke, karena diberikan maka berkurang. Yang diberikan kepada adik 4, kita coret saja seperti ini biar mudah. 3, 4. Kartunya 8, diminta adik 4. Sisanya berapa? 1, 2, 3, 4. Oh, sisanya 4. Jadi 8 dikurangi 4 sama dengan 4. Kita jawab, banyaknya kartu kakak sekarang adalah 4. Seperti itu ya anak-anak. Gampang sekali ya. Kita lanjut lagi. Ibu membuat 10 potong kue untuk adik dan kakak. Adik makan 3 potong. Berapa banyak kue yang tersisa? Ya, dari 10 kue dimakan adik 3 potong. Nah ini. Maka berkurang kuenya ya anak-anak. Jadi 10 kuenya.
dimakan adik 3. 10 dikurangi 3 sisanya berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sisanya 7. Jadi 10 dikurangi 3 sama dengan 7. Kita lanjut lagi. Pulang kerja, ayah membawa 9 buah jeruk. 2 jeruk ayah berikan kepada kakak lebih dulu. Berapa banyak jeruk yang tersisa? Ya, kita cari bersama. Tadi bawanya 9. Dikasihkan kakaknya 2 ya. Jadi 9 dikurangi 2 sama dengan berapa? Kalau susah kita gambar gini dulu ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ini misalnya jeruk ya anak-anak ya. Jeruknya bulat. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Jeruknya 9. Buat kakak 2, maka kita coret 2. Seret, seret. Sisanya berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ternyata 9 dikurangi 2 hasilnya adalah 7. Jadi banyak jeruk yang tersisa adalah 7 buah jeruk. Seperti itu ya anak-anak. Ya, ini masih ada soalnya nih. Buatlah gambar benda-benda kesukaanmu yang menunjukkan pengurangan. Ini contohnya. Ya, kalian boleh misalnya Bu Guru mau gambar apa ya anak-anak? Gambar buku aja yang gampang ya. Misalnya ada 8 buku. Bukunya kotak aja ya anak-anak. 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8 buku. Misalnya kakak mempunyai 8 buku dipinjam oleh adik 3. Sisanya berapa ya? Kita coret 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5. Sisanya 5. Jadi 8 dikurangi 3 sama dengan 5. Seperti itu. Sangat mudah ya anak-anak. Bu Rina yakin anak-anak hebat di rumah pasti bisa mengerjakan soal pengurangan seperti ini. Baiklah anak-anak, demikian tadi materi yang dapat Bu Rina sampaikan pada hari ini. Semoga materi yang Bu Rina sampaikan tadi dapat bermanfaat untuk kalian. Bye! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.